Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar di pagi minggu akhir pekan awal bulan Maret ini ya. Untuk mengisi waktu libur ini, saya mencoba membacakan sebuah berita yang cukup menarik tentang tanggapan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang berkenaan dengan peta jalan pendidikan nasional. Selengkapnya kita langsung saja untuk membacakannya, apa yang sebenarnya isi dari berita ini. Dilansir dari hidayatullah.com Jumat 5 Maret 2021 ya, 2 hari yang lalu ya. Judulnya Muhammadiyah tak menemukan kata agama di peta pendidikan nasional 2020-2035. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyoroti hilangnya frasa agama dalam peta jalan pendidikan nasional 2020-2035 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Pernyataan Haidar ini disampaikan dalam forum FGD peta jalan pendidikan Kemendikbud yang diadakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen ya, Senin 1 Maret 2021. Haidar mengatakan Mendikbud telah melawan konstitusi atau inkonstitusional sebab menurut pada hierarki hukum produk turunan kebijakan seperti peta jalan tidak boleh menyelisihi peraturan di atasnya, yaitu peraturan pemerintah, Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang 1945, dan puncaknya adalah Pancasila. Saya bertanya, hilangnya kata agama itu kealpaan atau memang sengaja? Oke, kalau Pancasila itu dasar negara, tapi kenapa budaya itu masuk? Tanya Haidar Nasir sebagaimana dimuat di laman resminya muhammadiyah.or.id. Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menuturkan pedoman wajib di atas peta jalan pendidikan nasional, yaitu ayat 5 pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 poin pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan secara eksplisit bahwa agama sebagai unsur integral di dalam pendidikan nasional. Nah jadi kenapa tidak ada di peta jalan 20 tahun ke depan ya? Kenapa peta jalan yang dirumuskan oleh Kemendikbud kok berani berbeda dari atau menyalahi pasal 31 UUD 1945? Kalau orang hukum itu mengatakan ini pelanggaran konstitusional, tapi kami sebagai organisasi dakwah itu kalimatnya adalah tidak sejalan dengan pasal 31. Framing katanya lebih halus ya ketimbang disebut inkonstitusional. Jadi inilah yang sering mengundang tanya, ini tim perumusnya apa, sengaja atau memang ada pikiran lain sehingga agama menjadi hilang? Ya, semoga saja mungkin kelupaan ya. Tapi peta jalan kok bisa ada yang lupa ya. Menurut Haidar, ini adalah masalah serius yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Nah, problem ini adalah problem yang serius menurut saya yang perlu dijadikan masukan penting bagi pemerintah agar kita berpikir bukan dari aspek primordial saja, tetapi berpikir secara konstitusional. Karena itu sudah tertera langsung tanpa perlu interpretasi di dalam pasal 31 jelasnya. Haidar yang juga merupakan guru besar bidang sosiologi itu memandang hilangnya frasa agama sebagai acuan nilai berdampak besar pada
aplikasi dan ragam produk kebijakan di lapangan. Ya, karena memang pendidikan tidak bisa dilepaskan dari agama ya, apalagi terkait dengan pendidikan akhlak. Ya, setiap agama mendidik akhlak. Jika aman tidak ada masalah, tapi jika ada problem berarti kita mengawetkan sampai 20 tahun ke depan. Ibu Haidar. Nah, kita lihat sekarang. Diketahui visi pendidikan Indonesia 2035 berbunyi membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia. Nah, itu kan ada kata akhlak mulia. Terus dari mana dapatnya mengembangkan berakhlak mulia tanpa ada peta jalan agama di dalam sistem pendidikan kita? Saya ulangi, visi pendidikan Indonesia 2035 membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Ya, wajar ya, jadi pertanyaan besar. Visinya saja sudah memuat tentang membangun rakyat yang berakhlak mulia. Kok di peta jalannya tidak ada agama? Mengapa? Nah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ni mengatakan meski masih dalam tahap penyusunan, ia menilai proses penyusunan peta jalan pendidikan dilakukan secara tertutup. Pertama, proses penyusunan sebagai sembunyi-sembunyi, termasuk tidak dilibatkannya BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, Kemendikbud dan partisipasi publik. Kedua, tidak ditemukannya kata agama dalam draft rumusan paling mutakhir tanggal 11 Desember 2020, terutama hilangnya frasa agama dari visi pendidikan Indonesia 2035. Ya. Sebelumnya dirumuskan peta jalan untuk memudahkan mengejawantahan salah satu tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ya pertanyaannya, mudah-mudahan tidak sengaja dihilangkan ya perasa agama. Orang visinya saja adalah membangun rakyat, membangun masyarakat yang berakhlak mulia atau pembelajar yang berakhlak mulia. Tapi di dalam peta jalannya katanya tidak ada perasa mengenai agama. Ini jadi pertanyaan besar. Mudah-mudahan itu bisa direview kembali, diperbaiki kembali kalau memang itu kealpaan. Tapi kalau memang sengaja, tujuannya apa? Ini jadi pertanyaan besar buat kita semua. Baik, ini si hari libur saya membacakan berita yang menarik namun tetap mengandung edukasi, setidaknya yang bersentuhan dengan nilai-nilai. Terima kasih perhatiannya. Salam sehat sejahtera, semangat menjadi pembelajar. Learning, doing, and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.